Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita masuk ke Al-Qaidah Tsaniyah, kaidah kedua di bukunya halaman 17 ya. Al-Qaidah Tsaniyah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Hadhihi qaidatun 'azimatun. Ini adalah kaidah yang agung. Laha asarun balighun fi hayatil ladzina wa'auha. Ada atau memiliki pengaruh yang sangat kuat, yang sangat mendalam dalam kehidupan orang-orang yang memahaminya, yang mengerti, menghayatinya. Wahtadau bihudaha, dan mengambil petunjuk dari kaidah ini. Qaidatun laha silatun bi ahadi usulil imanil azimah ala wa huwal imanu bil qada'i wal qadari. Kaidah yang punya hubungan yang sangat erat dengan salah satu rukun iman, pokok dari iman yang agung, yaitu iman kepada qada dan qadar. Wa tilkumul qaidatu hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala, yaitu kaidah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Baqarati, dalam surat Al-Baqarah, fi siyaqil kalami ala fardil jihadi fi sabilillah taala. Jadi ini konteksnya sedang menjelaskan tentang kewajiban jihad fi sabilillah taala. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini surat Al-Baqarah ayat 216. Dan ini potongan, bisa kita lihat, bandingkan antara kaidahnya dengan potongan ayatnya. Di akhir ayatnya ada wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang diambil jadi kaidah adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, kemudian kan di sini sebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Ya, jadi di situ sebutkan khairun. Wa hadzal khairul mujmalu, kebaikan yang bersifat global ini, fassarahu qauluhu ta'ala fi suratin nisa. Allah tafsirkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa, fi siyaqil hadisi an mufaraqatin nisa. Nah, ini konteksnya sedang membicarakan tentang pisah dengan istri, cerai. Pisah dengan istri, ayatnya kita lihat, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai istri kalian, fa asa, bisa jadi antakrahu syai'a. Ini hampir sama dengan di ayat kita. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dari istri. Artinya ada sisi yang dibenci dari istri. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Justru di balik itu Allah menyediakan banyak kebaikan. Nah, faqauluhu khairan katsira, kebaikan yang banyak, itu mufassirun wa muwaddihun lil khairil ladzi dzukira fi ayatil Baqarah. Khairan katsiran di situ sebagai penafsir, penjelas dari kebaikan yang disebutkan di ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jadi sebagai penjelas. Wahiyal ayatul ula allati istaftahna biha
hadzal hadis. Itu ayat yang kita telah membuka pembahasan ini dengan ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi artinya bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal di situ banyak kebaikannya. Wa huwa khairul lakum itu khairan katsiran. Kebaikan yang banyak. Artinya yang kita benci itu malah justru kebaikannya banyak. Nah, bisa jadi seperti itu karena bersifat global umum ya. Yang di Al-Baqarah itu Pak. Ya. Kalau yang di Indonesia kan ada kekhususan untuk istri yang dibenci itu menimbulkan kekhususan itu. Iya. Sebenarnya sama kalau mau dikaitkan dengan yang di ayat pertama juga itu di jihadnya. Kan ayatnya tentang jihad, tapi maknanya tidak terbatas pada jihad. Yang kita benci bisa jadi banyak kebaikan. Iya, banyak kebaikannya. Awalnya kan bicara tentang jihad. Dan kalau kita lihat ayat tentang jihad, ini nggak ada di buku ini, kan Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Jihad itu disyariatkan dan Allah menyebutkannya wa huwa kurhul lakum. Itu syariat yang kalian benci, kalian nggak suka. Wa huwa kurhul lakum. Maka kalau di situ kurhun, di sini takrohu, itu semakna. Artinya bisa jadi kalian tidak suka, kalian benci, kalian nggak merasa nyaman dengan itu. Dan Allah menyebutkan itu untuk menunjukkan bahwa itu memang sifat yang mungkin bisa jadi ada pada sebagian orang nggak suka dengan syariat tersebut. Nah, itu ayatnya. Sekarang kita lihat makna kaidahnya. Kita bicara kaidah Qur'annya di halaman berikutnya. Halaman 18. Wa ma'nal qaidati bi ikhtisarin. Makna kaidah ini secara ringkasnya, annal insana qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdaril mu'limati. Manusia itu kadang-kadang mengalami takdir yang menyakitkan. Allati takrahuha nafsuhu, yang tidak disukai oleh dirinya. Jiwanya nggak suka dengan itu. Farubbama jazi'a au asobahul husnu. Jadi yang namanya kecewa, sakit hati, sedih, ya jengkel, sedih, ini bisa dialami oleh seseorang. Jawabannya tidak terima. Ya, tidak terima. Nah, wa dhanna anna dzalikal maqdura huwa ad-darbatul qadiyatu ala amalihi wa hayatihi. Nah, ini sampai pada tingkat bisa jadi dia mengira bahwa takdir tersebut adalah pukulan yang betul-betul menghabiskan dan mematikan semua kehidupannya, termasuk impian-impiannya, cita-citanya. Jadi merasa bahwa ini sudah habis. Dengan kejadian itu rasanya sudah nggak ada harapan lagi. Pupus harapannya. Kira bahwa itu sudah habis semuanya. Fa idza bidzalikal maqduri yusbihu khairan 'alal insani min haitsu la yadri. Bisa jadi dengan apa yang Allah takdirkan itu. Waalaikumsalam. Bisa jadi dengan yang Allah takdirkan itu, Allah berikan kebaikan bagi manusia tersebut, bagi orang tersebut, min haitsu la yadri, dari arah yang tidak diduga. Nah, dari arah yang tidak diduga. Jadi betul-betul nggak menduga bahwa dari sesuatu yang dianggap menyakitkan, menjengkelkan, menyedihkan, yang dianggap buruk itu, malah justru di situ kebaikan. Nah, ini kan dan bahasan rukun iman yang yang terakhir yang ada takdir ini, yang keenam. Ini yang menunjukkan pada kita belajar iman kepada takdir itu prosesnya panjang. Karena tadi bisa jadi di awal itu seperti kata beliau, farubbama jazi'a au asabahul husn. Jadi pada saat pertama kali kena itu kesal, jengkel, marah, kecewa, sakit hati, sedih. Terus pokoknya suasana hatinya nggak karuan mengalami peristiwa tersebut. Padahal Allah berikan di situ kebaikan. Nanti pada saat kita membaca contohnya, contoh dari para nabi dan rasul dan contoh di zaman sekarang, itu akan menguatkan kita bahwa
sesuatu yang bisa jadi menjengkelkan itu justru Allah berikan kebaikan di situ. Nah, yang penting itu adalah menanamkannya. Kalau sambat semua orang bisa. Dan orang menahan untuk nggak bicara itu. Menahan untuk nggak bicara dari kejengkelan yang dirasakan itu yang justru Allah berikan kebaikan. Sebab kalau sudah bicara kan berarti nggak terima aja. Nggak terima. Ya. Padahal kan di situ ujiannya di situ untuk nahan bahwa sebentar jangan dulu berkomentar, jangan dulu langsung menyimpulkan ini nggak baik. Karena nanti pas begitu ditunggu, alhamdulillah, ternyata ya saya bersyukur malah kemarin tuh ada musibah itu. Coba lo enggak. Nah kan, tapi itu baru bisa ngomong setelah sekian lama baru prosesnya. Nah, kita yang belajar itu kan harusnya ketika mengalami itu lebih siap untuk bersikap, menahan diri. Nah, kemudian kata beliau wal aksu sahihun. Dan yang kebalikannya itulah yang benar. Kam min insanin sa'a fi syai'in dhahiruhu khairun. Wastamata fi sabilil husuli alaihi wa badal ghali wan nafisi min ajlil husuli ilaihi fa idza bil amri ya'ti ala aksi ma yuridu. Berapa banyak orang berusaha mengejar sesuatu yang secara dohirnya dia baik. Ya, secara dohirnya dia kelihatannya baik, bagus, indah. Tapi justru kemudian dan mati-matian. Ya, mati-matian mengejar sesuatu yang dianggap baik tadi. Dan sampai mengorbankan ya semua yang bernilai dalam kehidupannya. Sesuatu yang mahal. Dia mengorbankan semua untuk apa? Untuk merebut apa yang sudah dia inginkan. Ternyata apa? Ya, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Dan kebaikan itu malah justru pada kebalikan dari yang dia kejar. Sampai kata beliau wabadal ghali wan nafis. Jadi mengorbankan sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya. Nah, jadi mengorbankan apa-apa sampai sampai mengorbankan harta, tenaga, dan kemudian bahkan mengorbankan, bisa jadi ada yang mengorbankan sampai persaudaraan, mengorbankan apa yang selama ini sudah dibangun, itu kemudian hancur dalam waktu singkat karena mengejar sesuatu yang dianggap itu baik, tapi ternyata Allah jadikan di situ bukan kebaikan. Ini kebalikannya wa asa yang kalau yang pertama wa asa an takrahu syai'an, yang kedua wa asa an tuhibbu. Jadi bisa jadi kamu suka, kamu senang ngejar itu, tapi ternyata Allah jadikan di situ syarr, keburukan. Nah, innaka idza ta'ammaltal ayatainil karimatainil ula wasaniyah. Kalau Anda renungkan dua ayat yang tadi, pertama surat Al-Baqarah yang berbicara tentang jihad, kemudian yang kedua ayatnya tentang pisah dengan istri. Wajadta annal ayatal ula, Anda akan dapati ayat pertama allati tahaddatsat an fardil jihad, yang membahas tentang kewajiban jihad. Tatahaddatsu an alamin badaniyin wa jismiyin qad yalhaqul mujahidina fi sabilillahi kama huwal ghalib. Bicara tentang sakit yang menimpa badan, fisiknya, tubuh yang dialami oleh mujahidin pada umumnya. Orang yang berjihad fi sabilillah, dia merasakan sakit. Yang paling ringan kalau nggak ada apa-apa, minimal capek. Capeknya luar biasa. Itu belum luka, belum bisa nanti hilang sebagian organ tubuh, belum sampai bisa betul-betul meninggal. Nah, yang kedua, kalau itu fisik, wa idza ta'ammaltal ayat ats-tsaniyata, jika Anda renungkan ayat yang kedua, wahia ayatu mufaraqatin nisa, ayat pisah dengan istri.
wajadtaha tatahaddatsu an alamin nafsiyyin yalhaqu ahadaz zaujaini bisababi firaqihi li zaujihi. Ini kurang huruf ba ya, bisababinya. Ya. Ayat yang kedua, ayat yang berbicara tentang pisah dengan istri, Anda akan temukan membahas tentang sakit ya, tapi bukan pada fisik, sakitnya adalah pada hati ya, jiwa. Dia merasakan kepedihan, tapi kepedihannya bukan pada fisik. Karena pisah dengan istrinya, dan itu yang sakit bukan fisiknya. Dia tidak merasakan ya sakit fisiknya, tidak merasakan luka ya. Tidak merasakan pada fisik itu ada sesuatu apa-apa. Bahkan bisa jadi orang pisah suami istri kan tubuhnya baik-baik aja. Artinya nggak ada luka, apalagi sampai hilang organ tubuh misalnya. Itu nggak ada, baik-baik aja. Tapi sakitnya tuh di sini. Sakit hatinya tuh. Nah, wa idza ta'ammalta fi ayatil jihad, jika Anda dapati. Nah, ini dari sisi yang lain. Yang pertama tadi dari sisi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jadi kalau yang ini cara kita melihat ya, melihat dua ayat ini. Kalau ayat jihad itu fisik, ayat tentang pisah dengan istri itu berhubungan dengan hati, jiwa, psikis. Nah, yang kedua, kita lihat dari sisi yang lain. Wa idza ta'ammalta fi ayatil jihad. Jika Anda perhatikan pada ayat jihad, wajadtaha tatahaddatsu an ibadatin minal ibadat. Ini membicarakan tentang salah satu ibadah. Wa idza ta'ammalta fi ta'ammalta ayatan nisa'i, jika Anda renungkan pada ayat An-Nisa ya, tentang istri, wajadtaha tatahaddatsu an alaqatin dunyawiyatin. Ini berbicara tentang hubungan duniawi. Jadi yang pertama itu bicara tentang fisik, yang kedua tentang psikis. Nah, dari sisi yang lain, kalau ini tentang ibadah, yang kedua tentang muamalah atau hubungan dengan sesama manusia. Alaqah dunyawiyah. Ya, hubungan antar manusia. Idzan, nah ini beliau menyimpulkan, fanahnu amama qa'idatin tanawalat ahwalan syatta. Ya. Di sini Pak, apa? Tulisnya di situ. Oh iya. Masih Pak. Nah, kata beliau, ini di hadapan kita ada sebuah kaidah yang mencakup beragam keadaan. Diniyah, dunyawiyah. Kaidah yang bisa diterapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan diniyah, dengan hubungan kita dengan Allah SWT, tapi juga ada yang berhubungan dengan duniawiyah, hubungan antar sesama manusia. Lalu yang kedua, badaniyah wa nafsiyah. Ada yang berhubungan dengan badan, fisik, dan yang berhubungan dengan jiwa. Jadi maksudnya beliau ingin menyimpulkan bahwa kaidah ini bisa masuk ke banyak bab, banyak ruang kehidupan kita. Nah, kalau misalnya ke ibadah, nanti tinggal kita kembangkan. Misalnya gini, kita mendapatkan syariat haji. Kalau ada yang merasa syariat haji itu berat ya, ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada syariat mengeluarkan harta, mau zakat, infak, sedekah, wakaf. Bisa jadi pada saat mengeluarkannya ada kondisi itu. Takrahu syai'an. Kalian nggak suka. Nah, ingat dengan lanjutannya. Allah jadikan di situ khairan, dan bahkan khairan katsiran tadi. Kebaikan yang banyak. Nah, itu termasuk yang ya. Nah, itu nanti bisa, pokoknya bisa nanti duniawiyah dan bisa diniyah. Bisa berhubungan dengan fisik, nah itu tadi sakit, atau yang berhubungan dengan yang non fisik.
ya, sakit psikis, sakit hati. Ya. Nah, kalau kaidah ini bisa dipraktekkan, maka masuk dalam semua ruang kehidupan kita. Ya, masuk, ya, masuk dalam ruang kehidupan kita semuanya. Artinya kalau ini sudah bisa masuk dalam semua ruang kehidupan, artinya berarti tinggal bagaimana kita menerapkan kaidah ini. Kalau penjelasannya sudah bisa dipahami, ya tinggal kita menjalani bahwa semua ruang kehidupan kita bisa kena dengan kondisi ini. Tidak tidak kita sukai atau yang kita sukai. Dan jangan cepat-cepat menyimpulkan ini baik atau ini buruk, sementara bisa jadi setelah kita mencoba bersabar sebentar, ternyata di balik itu ada kebaikan yang banyak. Dan nggak tanggung-tanggung kalimatnya menggunakan kata kathiron dan nakirah. Khairan kathiran, bukan al khaira al kathira. Lebih khairan kathira. Artinya untuk menunjukkan bahwa itu banyaknya luar biasa dan bisa sangat beragam. Itunya. Nah, wahiyya ahwalun la yakadu yanfakku anha ahadun fi hadhil hayati. Yaitu keadaan yang tidak seorang manusia pun di muka bumi ini terlepas dari keadaan itu. Kan kehidupan kita kan cuma ini, berhubungan dengan dunia atau duniawi. Semuanya. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi ya, itu aja. Dunia, duniawi. Atau tadi badaniyah dan nafsi. Ya maksudnya ke situ. Mana aja apapun aktivitasnya ya diniyah, duniawiyah, badaniyah, nafsiyah. Sekarang kita berangkat dari tadi subuh, berangkat dari rumah terus ke masjid. Ini diniyah. Terus ini badaniyah atau nafsiyah, ya pokoknya begitu. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak disukai, ya atau sebaliknya ada yang disukai. Nah tapi ya itu keadaan yang harus kita sikapi dengan kaidah tadi. Allati yang jubil ta'ala kadarin wa anta turiduha sofwan minal akdzai wal akdzari. Jadi memang kita diciptakan dengan kondisi, kalau dalam bahasa Arab jibili itu artinya memang pembawaannya begitu. Ya dengan kondisi yang bisa jadi kondisinya kotor, banyak kekurangan, banyak keburukan. Dan padahal itu jadi ada sesuatu yang kotor itu malah justru itu yang kita sukai. Ya, atau sebaliknya, atau ada sesuatu yang memang kita anggap itu kita inginkan, kita sukai, dan kita nggak tahu bahwa itu sebetulnya sesuatu yang kotor, sesuatu yang nggak baik. Nah, kemudian kadang-kadang kita kan nggak selalu tahu yang namanya akhir dari kesudahan ya. Kalau dalam pembahasan tentang fiqhul aulawiyat ada fiqhul ma'alat ya. Apa terjemahannya nih? Bukan, kalau fiqhul aulawiyat ya fikih prioritas. Kalau fiqhul ma'alat apa sih tadi? Iya. Iya, kesudahan. Ya, akhir dari ya, artinya ujungnya tuh nanti seperti apa gitu. Hasil akhirnya itu. Nah, itu kan termasuk yang kalau dalam fikih itu termasuk yang dipertimbangkan. Termasuk yang dipertimbangkan selain prioritas tadi, aulawiyat, tapi juga ma'alat. Sehingga bisa jadi yang terlihat di depan mata sepertinya bagus, padahal nggak bagus di belakangnya, kan begitu. Atau sebaliknya, ya orangnya nanti visioner, tapi dari sisi fikih, pertimbangan fikihnya itu namanya fiqhul ma'alat. Tidak boleh mengambil kesimpulan dalam ya, artinya kalau gini, kalau misalnya biar gampang, kalau misalnya bahas fikih itu ya, bahas fikih itu kan kadang-kadang juga mempertimbangkan akibat,
mempertimbangkan risiko, mempertimbangkan dampak, mempertimbangkan nanti ini kesudahannya akan seperti apa. Jadi nggak cukup melihatnya di depan mata, ini kan jelas tuntunannya begini. Iya, sebenarnya tuntunannya jelas di sini, tapi kan ada sesuatu yang lain yang juga dipertimbangkan berkaitan dengan misalnya kondisinya. Kondisi yang kalau kita membahas tanpa menghubungkan dengan kondisinya atau konteksnya, bisa jadi ya kita akan mengatakan ya jelas itu. Seperti misalnya kalau kita membahas tentang tadi hubungannya dengan aulawiyat, afdol. Mana yang afdol? Ternyata yang afdol juga bisa beda-beda tergantung kondisinya. Kan gitu. Ya. Dan pada sebagian orang ada yang mempertimbangkan kondisinya tuh nanti apa kesudahan dari itu. Artinya ada yang dipertimbangkan itu. Karena apa? Karena beda kondisinya. Beda kondisi awalnya berbeda. Dan kalau di sirah, di bukunya Syekh Muhammad Shalih Munajjid, jadi bahasan itu. Di bukunya Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bab tentang ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al mustaftin. Interaksi Nabi SAW dengan mustafti. Mustafti itu kan orang yang bertanya, konsultasi, curhat, sambat, terus apa namanya, pokoknya yang begitulah. Dan jawabannya kan, yang bagusnya Syekh Muhammad Shalih Munajjid itu memberikan poin-poin untuk menunjukkan pada kita bagaimana bentuk-bentuk interaksi Nabi SAW. Salah satu yang umum, yang itu banyak disampaikan di beberapa kitab adalah bahwa beliau menjawab sesuai dengan kondisi. Itu salah satu yang umum kan. Tapi beliau sebutkan di situ lebih dari 15. Itu cuma satu di antaranya tuh. Artinya cuma satu di antaranya adalah menjawab sesuai dengan kondisi. Maksudnya kondisi penanya A dijawab dengan B yang berbeda. Ada yang tanya, amal yang paling utama apa? Nah, ini karena kurang berbakti pada orang tua, ini birrul walidain. Jadi yang lain lagi jihad fisabilillah. Ya. Nah, ini kondisinya beda-beda. Nah, itu ya salah satu di antaranya. Tapi ada juga yang kondisinya yang apa? Beliau memberikan rambu-rambu itu atau memberikan panduan yang menunjukkan bahwa interaksi Nabi SAW mempertimbangkan kondisi orang. Dan itu artinya juga mempertimbangkan ma'alat tadi. Sebab nanti kalau ini dikerjakan oleh yang bersangkutan, nanti kesudahannya akan berdampak berbeda dengan kalau seandainya kita arahkan yang lain. Nah, sebab ini di depannya ada ibunya yang harus diurus. Ya tentu prioritasnya itu di depannya. Bahkan kalau sudah birrul walidain, iktikaf aja bisa kalah itu. Yang semua orang kepingin ya, banyak kita kepingin bisa iktikaf, tapi kalau sudah tuntutan birrul walidainnya mengharuskan kita berada di samping beliau, ya sudah. Nah, ini iktikaf yang semulia itu saja di punya kalimat saja. Orang bisa dapat Lailatul Qadar bisa dengan birrul walidain dan sebagainya. Iya. Tapi di rumah. Waalaikumsalam. Yang ada apa? Jadi ada apa? Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syangkiri juga pernah jelaskan itu di Masjid Nabawi. Ya waktu pas kita kuliah di sana. Ya sampai beliau yang beliau ceritakan itu sampai gini. Yang luar biasanya beliau ini karena berbakti sama orang tua dan beliau itu tapi itu sih kerinduan ingin mengerjakannya itu kuat. Sampai nangis itu. Nangis. Jadi pas lewat Masjid Nabawi itu lihat orang bisa i'tikaf kan dia nangis. Jadi saking kepinginnya. Tapi ibu harus saya layani. Akhirnya Pak, enggak i'tikaf. Nah, artinya itu pun harus kuat gitu. Artinya keinginannya jangan kemudian alhamdulillah ini. Termasuk istri pada suami. Iya. Karena pastilah itu kan di sini. Ya, nggak usah menyebut nama itu. Istrinya kuliah di Madinah. Iya. Karena udah nikah disuruh pulang katanya. Kuliahnya di Mesir. Di Mesir, disuruh pulang kewajibanmu di latih Islam ini. Oh iya. Di sini bisa coba sampai dokter. Masya Allah ya. Iya. Iya. Dan itu luar biasa ya. Kenapa? Ya dan mungkin Allah ya dari situ Allah berkahi ya keluarganya dia.
sama Eropa. Dan keluarganya itu yang memfasilitasi saya pas pernikahan juga. Saya waktu pas nikah tinggal di rumahnya Di mana? di Pontianak. Oh, itu yang di Pontianak ya. Ya. Dan akhirnya bikin perkumpulan alumni Mualimat yang dapat alumni Mualimin orang Pontianak. Kalau punya panti asuhan segala tuh, punya panti asuhan. Ya, saya tinggal di Panti Asuhan ya. Ya, jadi itu nih ya, memang bagaimana pada saat kalaupun tidak bisa mengerjakannya itu harus tetap dalam diri itu ada rasa kerinduan. Jadi nggak boleh juga pas nggak bisa tuh ya alhamdulillah sih. Ya, enggak, tapi ada kerinduan karena kalau dengan cara begitu susah dia mendapatkan yang dibilang katanya mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan seperti yang orang dapatkan. Iya, perannya niat. Kan seperti dalam hadis di awal Riyadhus Shalihin ya. Jadi mereka bisa jadi tinggal di Madinah dan nggak ngapa-ngapain, aslinya nggak ikut berjihad. Tapi mereka mendapatkan pahala seperti yang berperang. Nah di situ karena kekuatan niatnya. Kan bukan kemudian pas nggak berangkat, alhamdulillah nggak berangkat. Suasana hatinya itu merasa nyaman dan tenang. Sebenarnya enggak. Sebenarnya merasa sedih gitu. Nah tapi Syekh Muhammad Mukhtar Sangkiti itu beliau cerita katanya orang itu Allah karuniakan setelah keluar dari bulan Ramadan itu Allah karuniakan kemudahan untuk mengerjakan beberapa ibadah. Di antaranya setiap kali wudhunya batal itu kemudian Allah mudahkan untuk berwudhu lagi. Kemudian setelah berwudhu Allah ringankan untuk mengerjakan sholat sunnah. Nah, itu salah satu buah dari iktikaf tapi nggak di masjid dari 10 hari terakhir ngurusi ibunya. Nah, itu ya. Kemudian wa qaulullahi ablaghu laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kesulitan demi kesulitan. Jadi banyak kesulitan yang dirasakan. Idza tabayyana hadza, jika telah jelas hal ini, fa'lam anna i'mala hadhil qa'idatil qur'aniyati fil hayati min a'dhami ma yamla'ul qalba tuma'ninatan wa rahatan. Jika sudah jelas seperti ini, ketahuilah bahwa menerapkan kaidah Qur'aniyah ini dalam kehidupan termasuk salah satu yang paling punya peran besar. Yang paling punya peran sangat penting untuk menciptakan tumakninah, ketenangan, kenyamanan, kemudian mendapatkan termasuk kemantapan hati. Karena apa? Karena kalau nggak dapat, ya bisa jadi memang Allah takdirkan saya nggak dapat itu, dan itu lebih baik. Akhirnya jadi tenang. Nah, yang tadi kita sampai di awal tuh sebenarnya bagian ini yang berat ya. Gimana caranya pada saat kita nggak mendapatkan itu kita tetap tenang. Dan justru kita merasa bahwa bisa jadi Allah memang takdirkan ini dan ada kebaikan yang Allah ingin berikan pada kita. Nah, kan secara teori kita bisa mengatakan itu, tapi dalam menjalaninya belum tentu. Kan bisa jadi sambat tuh. Bisa jadi protes, ya nggak terima, merasa keberatan, ya mengeluh, lalu menceritakan keluhannya itu kepada orang. Nahan mulut itu. Iya. Nah, kemudian termasuk juga nulis status itu. Itu kan sebenarnya bagian dari nggak terima itu. Sebentar. Kan nggak terima, kan kalau terima ya sudah. Iya. Ya, Arya. Bisa jadi ya memang Allah takdirkan itu dan nggak usah berkomentar, nggak usah. Ya bisa jadi Allah berikan yang terbaik itu. Dan nanti kadang-kadang ya itu tadi. Nanti setelah menjalin lama terus iya. Alhamdulillah memang betul waktu itu. Ya tapi kan masalahnya ya nggak usah orang lain. Kita sendiri nggak lulus. Saya jamin. Beratnya luar biasa. Ini nggak usah orang lain. Kita sendiri. Saya nggak jamin bahwa kita sendiri udah lulus di sini. Di banyak hal. Karena kan tadi diniyah, duniawiyah, terus kemudian jasadiyah dan nafsiyah. Kita sendiri nggak usah orang lain.
Bisa jadi kita sini nggak lulus. Berapa banyak kehidupan kita yang kita jalani, terus kita sambat, ya kan? Berapa banyak yang kita hadapi, terus kita nggak terima, terus kita cerita sama orang. Paling tidak yang, kalaupun nggak tadi di status, kita sambatnya sama siapa? Sama orang terdekat kita, sama istri. Itu bukti kita nggak terima. Kan kita nggak lulus berarti. Kan harusnya, ya, artinya, ya, kalau terima, berarti kita bahasakannya apa? Ya, bicarakannya dengan cara kita mengatakan bahwa, ya, bilang sama istri, ya ini mungkin Allah berikan hikmah di balik ini ada. Nah, itu artinya bahasanya sudah sudah pada posisi tenang, dan kemudian bisa meyakinkan kepada istri, bisa jadi justru disitulah Allah berikan kebaikan. Itu berat nih. Ya, beratnya luar biasa. Artinya lulus dalam artian memang kita sudah selesai gitu ya. Kalau kadang lulus, kadang nggak lulus, itu bisa gitu. Artinya bisa jadi pada kejadian tertentu kita lulus, kemudian pada kejadian yang lain kita nggak lulus, dan nanti tinggal persentase, ternyata lebih banyak nggak lulusnya. Ya berarti kalau ini kan dinilai sama antum yang guru-guru ini kan harus, ya. Nah itu nanti harus remedi nih. Ya, karena ternyata nggak lulus, berat itu. Ya karena masalahnya ini harian banyak hal yang kita yang kita jalani, dari mulai yang kecil-kecil sampai yang besar. Misalnya gini, sekarang yang gampang lah, yang ini, coba naik motor deh, terus sampai di perempatan, pasti, aduh, merah. Ya, ini lampunya merah gitu. Tetap biasa-biasa atau kemudian kesal juga ini. Coba tadi kalau anak, ya. Nah, apakah bisa kemudian pada saat kondisi seperti itu langsung kita bilang, ya mungkin ada hikmahnya. Coba kalau nanti ini hijau, bisa jadi mungkin di sana ada. Ya dia dengan tetap tenang gitu. Atau masih, apalagi pas itu merahnya itu pas kita ya, depan itu masih udah dapat terus kita nggak dapat. Atau ngantri, misalnya ngantri sesuatu, orang lain pas di depan kita dapat semua, pas giliran kita habis. Ya itu yang harian. Apa saja. Nah, kira-kira suasana hati kita bisa nggak? Karena kan ini kan apa? Sampai punya tumaninah dan roha. Jadi ya kita, karena iman itu jadi artinya membuat kita ya tenang aja, biasa aja. Ya. Atau kita mengatakan fihi khairin insyaallah. Iya ya. Artinya qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi kita sampai pada keyakinan fihi khairin insyaallah itu kan nggak mudah tuh. Mungkin kita kalau cerita pas sudah kejadiannya lama gitu bisa, tapi pada saat peristiwa pertama kali, kan kalau itu diterapkan menggunakan kaidah innamas sabru inda sadmatil ula, ya di situ kan sebenarnya terapannya. Ya pas pukulan pertamanya itu gimana tuh? Kan di situ ujiannya. Kalau kemudian selalu menceritakan, termasuk juga menceritakan kejadian itu setelah berlalu, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga nggak sepenuhnya terima. Ya. Nah itu kan artinya sebetulnya ada persoalan. Betul nggak ada tumak ninah, betul nggak ada roha, dan kita ya biasa aja jalaninya dengan enteng dan tenangnya biasa. Kan nggak mudah deh. Kehilangan peluang, banyak itu. Artinya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Kalau pakai pelajaran itu bab 1, bab 2, bab 3 mungkin sampai bab sekian. Kadang bab 1-nya lulus, bab 2-nya nggak lulus, bab 3 nggak lulus lagi. Kalau diakumulasi ternyata lebih banyak nggak lulusnya, harus remedi lagi. Nah ini karena banyaknya persoalan yang kita hadapi. Dan bayangkan tadi kalau di diniyah duniawiyah itu kan artinya kemana-mana itu. Urusan kita dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Kalau antum di asrama dengan santri, dengan ya pamong, dengan musyrif, dengan guru, dengan karyawan, dengan ibu dapur, jadi urusannya itu kan pas makan. Ya. Kayak misalnya pas ya sederhana pas makan, aduh lauknya begini. Gimana responnya pas lauknya nggak sesuai dengan
Ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ya, tenang-tenang aja biasa gitu ya. Atau kok gini sih ya. Sebenarnya berharap ada ini berharap ada yang putih-putih. Berharap ini kan contoh sederhana ini. Artinya sekarang kita praktekkan di sini. Pekan dulu kan ada 3 lauknya deh. Menuan ya, menu. Terus kemudian 2. Terus dalam hati gimana deh? Bisa aja nggak ngomong, tapi terus ya sini saya berharap yang putih kemarin itu. Iya. Biasa atau biasa-biasa aja. Nah, kalau sudah biasa-biasa dan itu terus, alhamdulillah. Nah, itu kan berat sekali. Karena itu masalahnya hati. Nah, jadi ini kondisi yang apa? Kalau sebagian ulama waktu itu Anda dapatkan dari beberapa dosen di Madinah itu. Ini bab ini kan sebenarnya bil qada wal qadar itu kan harian. Dan itu uh, ujiannya tuh harian gitu ya. Jadi beratnya luar biasa tuh karena kita ketemu setiap hari. Dan nanti yang terjadi itu deh lulus nggak lulus itu. Dari sejak bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Ya urusannya dengan makanan, urusan dengan minuman, dengan teman, dengan ketemu orang, dengan apa macam-macam. Dan ya apa suka nggak suka. Terus kemudian gimana suasana hatinya tetap tenang, tetap. Nah itu kan susah. Artinya sampai menciptakan dalam diri itu ya ini sudah takdir, sudah terus jalan. Fihi khair insyaallah. Mengkondisikan hati dengan kondisi seperti itu kan hasil tarbiyah yang panjang. Sampai betul-betul bisa menjalaninya dengan enteng dan ya sudah. Makanya kita kadang-kadang yang begini tuh sampai kadang kita belajar pada orang pada bab-bab tertentu mereka bisa jadi sudah lebih lulus lebih berhasil dari kita di bab itu. Mana pernah ketemu dengan misalnya supir taksi, kemudian setelah itu sudah keliling dulu kan belum ada aplikasi keliling seharian nggak dapat kan bisa tuh, tapi pada saat bapak kita naik itu terus kemudian ngobrol dia cerita ini seharian keluar pada subuh baru dapat sekarang, tapi dengan entengnya mengatakan ya memang sudah takdir. Itu bisa begitu. Nah dengan entengnya mengatakan itu kan berarti luar biasa ya. Yang seandainya kita berada pada posisinya belum tentu bisa setenang itu. Masalahnya nanti pulang nggak bawa apa-apa untuk istri dan anak, nggak semua orang kuat. Nah, artinya nggak semua orang kuat berhadapan dengan kondisi itu. Nah, beliau dengan entengnya bisa mengatakan itu. Padahal itu sudah sampai malam baru dapat satu. Kebayangkan setorannya per hari berapa, kemudian yang bisa untuk bensin berapa, yang bisa dibawa pulang berapa. Tapi sikapnya itu yang kemudian menunjukkan bahwa bisa jadi kita nggak lulus di situ, beliau sudah lulus. Dan dengan entengnya mengatakan itu. Nah itu untuk menunjukkan bahwa kalau mau bicara tentang lulus di bab ini tuh, kita akan menemukan bisa jadi di bab A kita lulus, bab B nggak lulus. Ya, atau bab 1, 2, 3 sampai bab ke 20. Nanti kita akan lihat ini lulus, nggak lulus, dan nanti mungkin bisa jadi yang nggak lulusnya lebih banyak. Karena masalahnya itu diniyah dan duniawi. Nah, kemudian wa min ahami asbabi daf'il qalaqil ladzi asafa bi hayati katsirin minan nas. Dan termasuk sebab yang paling penting untuk menghilangkan kegelisahan, kegundahan. Jadi, akhirnya sudah sampai pada tingkat ya sudah, ya nggak gelisah, tenang aja, nggak panik. Ketika bayangkan misalnya, coba kalau misalnya pas ngejar kereta terus ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, terus pas nggak dapat, terus gimana? Ya, akhirnya gimana responnya pada saat kejadian itu? Kan bisa jadi kita jengkel, kesal, marah dan yang lainnya, tapi dengan wa'asa antuhibu syai'a wa'asa antakrahu syai'a, akhirnya ya memang Allah takdirkan ini dan akhirnya kita kehilangan sesuatu, tapi
suasana hati langsung cepat kita tata. Dan itu kalau sudah sampai pada tingkat keimanan yang kuat itu kan, kalau itu kokoh, menghadapi kondisi begitu kan lebih siap. Nah itu persoalannya kekokohan iman itu. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum itu kan dulu generasi sahabat di apalagi yang ikut di periode Mekah. Itu kenapa kokoh? Karena memang penanaman tauhidnya kuat sekali di periode Mekah. Jadi pada saat menjalani banyak hal itu mereka lebih kuat, lebih tangguh, lebih siap. Mungkin sejauh dan padahal prosesnya sebentar loh ya. 13 tahun itu sebentar loh ya. Bahkan sebagian nggak 13 tahun. Ya kan? Iya. Artinya sebentar. Sahabat Umar kan sudah tidak sejak awal. Ya. Umar nggak sejak awal. Kemudian nanti ada sahabat yang lain lagi, ada yang periode Mekahnya udah agak akhir lagi jelang hijrah. Tapi luar biasanya yang kita lihat adalah bagaimana mereka cepat deh. Cepat mengubah apa yang ada dalam diri mereka, lalu kemudian betul-betul dibersihkan itu. Namanya talawus. Talawus itu kotoran. Kotoran atau rawasib. Rawasib zaman dari rosib. Ya, jadi apa itu? Ya, jadi kegagalan kita hasil dari apa? Jahiliyah. Kan sebetulnya kita itu meninggalkan itu. Kita punya warisan itu. Pengaruh apa? Lingkungan. Orang tua. Kan kita punya rawasib itu sebenarnya. Punya talawus itu. Apa polutan. Nah. Jadi kalau talawus artinya polutan kira-kira. Jadi kita ini karena pengaruh lingkungan, kadang-kadang cara memahami sesuatu, cara merasakan sesuatu dipengaruhi oleh lingkungan. Yang itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Nah itu untuk mengubahnya kan proses yang panjang. Itu nggak langsung jadi. Kalau yang sejalan dengan syariat Islam ya alhamdulillah itu bisa sekalian. Tapi yang enggak itu kan nggak mudah itu, sulit itu. Karena kita sudah terbentuk di situ, terbentuk di lingkungan, terbentuk di keluarga. Akhirnya apa? Syariat yang seperti itu nggak bisa langsung dicerna, nggak bisa langsung diterima. Karena apa? Karena kita harus membersihkan dulu. Makanya dalam tazkiyatun nufus kenapa ada istilah dibersihkan dulu sebelum diisi, kan gitu. Karena memang kita punya kotoran-kotoran sisa-sisa, dan hampir semua kita itu punya. Maka kalau bicara dengan tazkiyatun nufus itu kita harus selalu punya keyakinan dalam diri bahwa semua kita itu punya talawus, punya rawasib. Karena kita masalahnya bukan orang yang terbentuk dalam lingkungan yang sejak awal Islam. Ya, tentang banyak hal kan kita terbentuk di situ. Kalau kata Profesor Dr. Abdul Karim Bakar dalam bukunya Shahwah Islamiyah, bahwa Shahwiyun itu para Shahwiyun itu para pelaku kebangkitan Islam itu, para aktivis ini adalah mereka abna mujtama'i. Ini adalah anak-anak dari masyarakatnya. Sehingga kadang-kadang mencerna sesuatu tuh dari yang ada di masyarakatnya. Makanya kenapa kita perlu kuat belajarnya, dan yang kedua kuat jalan-jalannya, pikniknya. Supaya apa? Supaya kemudian tidak terkungkung dengan cara pandang seperti itu. Karena kan nanti melihat sesuatu kadang-kadang susah untuk mencernanya. Gimana caranya? Dulu kan banyak hal yang dicerna oleh banyak orang itu susah. Misalnya gini, ketika mewacanakan yang namanya sholat tarawih satu malam satu juz, kan di awal-awal dulu waktu kita jelaskan ke takmir masjid gede Kauman, terus kemudian ya, ke beberapa masjid, itu kan prosesnya lama ya, nggak langsung jadi ngomong sekarang besok menjelang Ramadan sekarang ini langsung jadi, enggak. Wah, itu prosesnya panjang karena mempertimbangkan banyak hal, termasuk pada sebagian orang, itu bukan cuma di situ, di tempat yang lain juga, sebagian orang membayangkan satu juz, banyak sekali tuh, akhirnya susah membayangkannya karena belum pernah.
seumur hidup belum pernah lihat ada sholat tarawih dan merasakan langsung sholat tarawih 1 juz itu seperti apa. Nah itu kan ya emang abna mujtama'i. Jadi masyarakatnya begitu. Ya sekarang setelah itu kan setelah menjalani, oh ya ternyata ya nggak berat-berat amat gitu. Jam 9 udah selesai. Ya itu karena memang seperti itu. Dan di masjid-masjid yang ada tuh 1 juznya kan bacanya agak cepet. Bukan yang bacanya tartil dan tenang itu kan kayak beberapa pondok itu. Tapi kan nggak 1 juz. Ya. Kalau ini yang 1 juz, betul 1 juz dan tenang kan kayak misalnya pondok Demutakin. Saya tanya berapa satu malamnya? Ya paling cepat 1,5 jam. Ya paling cepat. Jadi bisa kadang-kadang bisa lebih dari itu tapi ya rata-rata 1,5 jam. 1 juz itu taruh aja nggak pakai kultum, nggak pakai yang. Nah itu kebayang kalau itu dialihkan kan sebagian susah membayangkannya. Nah sama juga dan membayangkan nanti sholat semalaman penuh kan susah membayangkannya. Artinya ketika membaca hadis itu susah membayangkan ada banyak hal yang di kepala itu nggak ada itu dalam kehidupan sejak lahir sampai sekarang itu nggak pernah ketemu seperti itu. Makanya kemudian salah satu bentuk penolakannya menggunakan logika jahiliyah. Ma wajadna, artinya kita nggak pernah mendapatkan ma wajadna alaihi aba. Kami nggak pernah mendapati nenek moyang kami begini. Ini nggak ada itu sejak saya kecil di sini sampai itu. Nggak ada ceritanya begitu. Ya nggak ada itu apa? Termasuk misalnya kita mengenalkan pada saat hujan, azannya soluhi buyutikum, itu kan wah berat itu. Pandemi kemarin pakai selalu pada berat. Itu artinya kumandang azannya itu pada jelas hadisnya sahih, kemudian mau cari penjelasannya di mazhab dan syarah hadisnya semuanya lengkap lah, sudah ada semua itu. Cuma masalahnya satu aja, belum pernah. Kan cuma itu aja. Apalagi di kamar. Iya. Orang lain. Iya. Di kamar kalau udah terus malah yang ke masjid banyak. Iya. Oke. Tapi selalu ibu-ibu itu berapa aja. Malah dong masjid. Malah kalau dulu sama Jadi kayaknya santri di Maluku juga gitu. Akhirnya ngomong ya, jadi jadi nah hal-hal seperti itu yang berat kan mengenalkan sesuatu yang memang belum lazim dikenal di masyarakat padahal jelas-jelas syariat. Artinya jelas syariat dan kalau perlu cari pembahasan yang sudah bukan hanya jelas dalam syariat, semua mazhab sepakat. Kecuali pada beberapa detailnya. Artinya semua mazhab sepakat, cuma beberapa detail itu kan artinya pada esensi pembahasannya semuanya sepakat. Tapi kan nggak mudah itu. Mengenalkan begitu langsung orang mengatakan, wah ini ya ajaran apa lagi nih? Ya. Dan itu bisa jadi prosesnya lama. Itu di beberapa masjid mengenalkan jamak karena hujan itu kan ada yang lama sekali. Ada di satu masjid itu saya jelaskan lebih dari setahun. Ngobrol dengan takmirnya, ngobrol beberapa orang. Kan kalau ngobrol nggak bisa banyak-banyak, kadang-kadang satu lagi. Terus pas ada kesempatan kultum jelaskan lagi. Susah. Ternyata ada cara yang efektif. Lalu ceritanya apa? Ini Masjid Gede Kauman begitu, langsung jadi. Ternyata nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai penjelasan mazhab ini dan itu ulama. Ternyata di Masjid Gede Kauman begitu. Nah setelah itu ada yang nyoba ke sana. Oh iya betul. Terus akhirnya ya jadi. Ternyata penjelasannya sederhana itu. Ya nggak usah pakai hadis yang bertele-tele yang kemudian pakai riwayat ini dan itu. Terus kemudian asarnya begini dan begitu. Ya, cukup tunjukkan Masjid Gede Kauman. Nilai amal orang yang beramal karena semata-mata hadis dengan karena ada contoh di masyarakat. Iya. Nah, enggak. Jadi tetap gini.
Kalau kita yang menjelaskan tentu menjelaskan syariatnya, kemudian ini berkaitan cara menjelaskan. Tapi yang kemudian kalau orang ini karena itu tadi, karena memang ya jangankan sahwiyun ya. Orang awam juga abna mujtama'. Jadi itulah anak atau hasil dari apa yang ada di lingkungannya. Sehingga memang tingkat keawaman ya. Tingkat keawaman orang itu kan berada pada level yang berbeda-beda. Dan disitulah itu sebabnya kenapa pada pembahasan tentang al-udhur bil jahl di bahasan akidah, dalam bahasan takfir, tabdi dan yang lainnya. Udhur karena kebodohan itu harus sangat kondisional. Makanya yang sering salah adalah ketika takfir itu diterapkan dengan menggunakan kaidah membaca buku Syekhul Islam, baca buku Ibnu Qayyim dan ulama-ulama, lalu diterapkan pada kondisi Indonesia. Ya. Jahilnya di Indonesia itu apa sama dengan jahil yang ada yang dialami Syekhul Islam? Di kita jahilnya itu nemen gitu. Kan ada yang bayangkan sampai hal-hal yang sederhana itu nggak tahu tuh. Ini ceritanya ada salah seorang teman itu. Dulu keluarganya di daerah Jalan Magelang gitu. Tapi sekarang tinggalnya di Depok. Beliau mengisi khutbah Jumat. Pas ngisi itu nyampaikan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai selesai lah khutbahnya. Terus setelah selesai itu ada jamaah yang tanya, "Ustaz, tadi Ustaz sampaikan sabda Rasul sebagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu siapa dia?" Bayangkan. Nggak ngerti itu. Rasul itu siapa yang tadi Ustaz sampaikan itu? Kan Rasul itu kan ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi. Jadi saat khutbah dari awal sampai akhir tuh nggak tahu itu Rasul yang disampaikan tuh siapa itu. Maksudnya itu siapa itu? Paulus. Jadi beliau tuh sampai, oh iya, ini ada sampai segitunya gitu. Ini itu kondisi masyarakat yang ini bukan di bukan di pedalaman bukan ini di Depok loh. Ini masyarakat kota metropolitan yang artinya kalau nggak metropolitan ya pinggirannya kan gitu. Itu Aqsal Madinah. Aqsal Madinah. Pedalaman. Ya sampai segitunya. Nggak tahu Rasul yang saya sampaikan itu siapa itu. Beliau tuh ya akhirnya belum jelaskan, tapi setelah itu beliau cerita ketemu pas hari lain tuh pas saya ke Jakarta cerita. Saya kemarin ngalami kejadian itu. Terus saya cuma iya ya, ini keawaman lah. Mungkin yang dia biasa terima Nabi Muhammad. Kalau bagi kita Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Tapi biasa dia mendengarnya Nabi Muhammad. Iya. Bisa ya. Nabi ya. Akidah Rasul. Ya bisa jadi begitu. Meskipun beliau merasa bahwa waktu cerita sama saya itu cerita kan ini jelas sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontohkan Rasul SAW dengan sahabat, Rasul dengan istrinya. Jadi ternyata nggak nyampe juga. Yang dimaksud itu sabda Rasul itu Rasul Nabi Muhammad SAW, bukan Rasul itu sebagaimana sabda Rasul Ibrahim alaihissalam. Itu nggak kebayang itu. Nah, tapi artinya untuk menunjukkan betapa awamnya tadi. Nah, itu perlunya kita memahami sesuatu itu sebagaimana apa adanya, sehingga menerapkan al-udhur bil jahl itu ya sesuai dengan tempat di mana kita berada. Karena ada yang memang jahalnya memang al-jahl mutbiq. Ya. Apa jahl mutbiq itu dari anak nemen. Beda dengan murakkab ya. Al-jahl mutbiq kan beda itu. Dengan jahl murakkab beda. Seru itu. Iya. Iya itu nemen itu. Ya. Iya. Berikutnya. Jadi ini yang menghilangkan kegelisahan atas apa ya yang gelombang atau arus
kehidupan yang begitu kencang yang bisa membuat orang kemudian jadi cemas, panik, gelisah. Apalagi sekarang istilahnya macam-macam ya, apa? Ya, apalagi kalau yang sudah sampai kondisi penyakit psikologisnya, ya, apa sih? Ya, itu berat sekali. Eh, ini apa jadi materinya Samila seriesnya Ustadz Umar Mita di seri yang terakhir ini. Beliau sempat ngobrol lama itu di telepon saat beliau mau siaran tuh. Bulan lalu. Karena memang tema itu perlu dilihat dari bagaimana konsep Islamnya. Jadi bukan ayatisasi ya, pasang-pasang ayat, pasang hadis yang mendukung gitu. Begitu ya istilahnya. Ayatisasi atau apa namanya? Iya. Nggak tahu kalau istilahnya orang. Kalau hadis apa? Senang apa namanya istilahnya? Apa yang jadi Ya nyocok-nyocokkan, artinya carikan hadis yang cocok dengan itu gitu. Tapi konsepnya sendiri sebenarnya bukan dari Islam ya. Iya. Cuma dicarikan, kalau tadi ayatisasi ya cari ayatnya yang kira-kira pas, pasang-pasang. Ya. Nah, kalau ini hadis ya. Kalau hadisnya cari yang pas gitu. Dipasangkan. Jadi sebenarnya konsepnya sendiri bukan konsep Islam, cuma dipasang-pasangkan gitu ya. Nah, kemudian kata beliau, bisa babi mauqifin minal mawaqifi. Disebabkan karena sebuah kejadian atau bisa juga ada fenomena tertentu. Au bisa wiqadarin minal aqdaril mu'limah jaro alaihi fi yaumin minal ayyam. Atau disebabkan karena sebuah takdir yang menyakitkan. Ya harusnya pedih ya. Yang terjadi pada suatu hari. Artinya kan gini, bisa jadi gini, kalau takdir itu kadang-kadang orang kuat aja. Tapi pada hari tertentu kondisinya tuh enggak sih. Kan kalau bicara takdir kan ujiannya tiap hari. Iman kan ujiannya tiap hari kan. Kalau sekolah kan enak, ujiannya nanti ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Jadi berarti di awal semester jelas nggak ada ujian. Apalagi pertemuan hari pertama kan udah pasti nggak ada ujiannya dia. Ya, jadi enteng gitu kan. Tapi kalau yang begini kan ujiannya tiap hari. Spontan. Iya. Nggak tahu ujiannya itu sebelah mana gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yang jaro alaihi yaumin minal ayyam. Jadi pada suatu hari. Satu hari itu kapan? Ya bisa jadi kemarin, bisa hari ini, bisa besok. Bahkan kalau bicara tentang hari, sampai pada bagian-bagian hari. Jamnya. Pagi masih kuat. Berhasil. Ya, siang, sore, malam sudah, apalagi kalau malam itu kondisinya udah mulai capek, udah mulai lemas, udah mulai banyak beban pikiran. Capeknya capek fisik dan capek psikis. Nah, pas ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan, ini apa? Jadi yang muncul adalah ya emosi atau marahan. Nah itu, ini jam 8 ini, kenapa? Ya, masih ternyata masih ada 2 lembar nih. Atau masih ada 3 halaman. Sementara itu dulu yang kita bahas. Tapi mudah-mudahan kaidahnya sudah bisa dipahami. Wallahu a'lam.